Saya sudah kurang lebih sekitar 4 tahun ya jadi kurir, mulai tahun 2016 sampai sekarang tahun 2020. Pada waktu itu saya memang sedang tidak punya pekerjaan. Posisi saya waktu itu masih pengangguran. Jadi saya baru resign dari perusahaan leasing, kemudian saya coba nyari kerja. Nah, kebetulan saya mendapatkan info pada waktu itu di Facebook bahwasanya ada perusahaan ekspedisi namanya Wahana Logistik. Waktu itu masih Wahana Logistik sedang membutuhkan kurir untuk area Pasuruan Kota. Tanpa pikir panjang, saya langsung membuat surat lamaran kerja dan mengajukan permohonan kerja ke PT Wahana Logistik dengan cara ngirim via pos. Karena waktu itu yang pertama saya belum kerja ya. Kemudian saya kalau kerja itu prinsip saya nyari pekerjaan di mana peluang kita masuk itu besar. Nah, saya melihat pada waktu itu kerja sebagai kurir itu masih dianggap sebagai pekerjaan kasaran, pekerjaan job desk yang paling bawah, tidak banyak peminatnya. Jadi tanpa pikir panjang saya langsung melamar, karena menurut saya peluang supaya saya bisa diterima itu besar waktu itu. Apalagi saya juga termasuk hafal daerah Pasuruan Kota, sehingga saya memutuskan untuk melamar menjadi kurir. Kesan pertama saat saya menjadi kurir, tentu pengalaman baru ya. Pengalaman baru, kemudian kalau malu sih enggak ya. Kalau malu enggak, karena ini pekerjaan halal, kenapa harus malu? Ya, kesan pertama pada waktu itu saya kaget. Karena Pasuruan kan belum ada kurirnya ya, enggak ada kurirnya. Sedangkan paket yang masuk pada waktu itu banyak sekali. Sampai meteran listrik. Waktu itu kantornya masih di Kecamatan Beji. Kemudian pada saat saya baru pertama kali masuk, itu nggak ditanya interview yang seperti di kantor-kantor di pabrik-pabrik itu. Begitu saya datang, ketemu sama Pak Ari, kepala operasional sampai sekarang, langsung, "Mas, gimana? Bisa kirim hari ini?" "Waduh Pak, saya belum siap kalau hari ini. Kalau besok bisa." Nah, akhirnya saya hari itu dipanggil, besoknya langsung kerja. Karena memang pada waktu itu posisi kurir untuk area Pasuruan Kota itu lagi kosong. Jadi nggak usah interview, nggak usah apa-apa. Begitu surat lamaran saya mendarat di kantor Wahana Express di Beji pada waktu itu, saya langsung ditelepon dan langsung disuruh kerja. Tapi saya belum siap, jadi keesokan harinya saya baru memulai kirim paket. Kesulitan yang saya temui ya kalau alamatnya tidak lengkap ya. Kalau alamatnya tidak lengkap, kemudian nomor telepon penerima tidak aktif, itu saya bingung sendiri ya. Itu salah satu kesulitan jadi kurir. Oh, pernah. Customer yang cerewet, customer yang bawel, itu udah biasa ya. Itu udah biasa ya, namanya resiko kerja ya. Kita menanggapinya ya biasa aja, sabar aja gitu. Pernah saya beberapa kali kehilangan barang. Jadi saya tidak tahu barangnya itu jatuh di mana, itu saya nggak tahu. Tapi dari kantor saya sudah merasa membawa barang itu. Kemudian begitu nyampe di rumah customer, saya cari-cari kok nggak ada gitu. Kemudian saya hubungi pihak kantor, saya hubungi supervisor, ternyata di kantor nggak ada. Ternyata barangnya hilang, mungkin jatuh ya. Saya juga nggak tahu jatuh di mana.
Akhirnya ya saya ganti, itu resiko ya. Pokoknya kalau barang sudah keluar dari kantor, dibawa kurir, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kurir. Termasuk kalau barang itu hilang, itu kurir yang ganti. Jadi barang hilang saya pernah ganti, kemudian barang rusak saya juga pernah. Jadi waktu itu saya kirim paket yang di packing sama plastik. Lah, barangnya itu saya taruh di tas ini ya, yang tepat bagian atasnya knalpot. Jadi plastiknya itu melelehnya sampai ke paket. Nah, pada waktu itu paketnya baju. Nah, otomatis baju yang di dalam plastik itu juga rusak. Begitu dibuka sama pemilik paket, ternyata bolong, kena knalpot. Ya, otomatis saya ganti. Tapi ada juga konsumen yang dia pengertian, dia paham lah. Itu juga jadi salah satu resiko jual beli online kan. Jadi mereka mengerti dan ya itu sudah biasa. Jadi nggak usah diganti mas, iki wis resiko dodolan online. Tapi yang minta ganti rugi juga ada. Jadi kita menyesuaikan karakter dan sifat customer saja, karena karakter tiap orang kan beda-beda. Yang membuat saya betah kerja di wahana menjadi kurir itu ya kebersamaannya. Kebersamaan, walaupun kerjanya itu bisa dibilang kasaran, kemudian kerja di lapangan, tapi justru saya seneng kalau lagi ketemu sama teman-teman itu. Tiap hari ketemu, guyon bareng, senda gurau, gojlok-gojlokan, itu salah satu yang membuat saya betah kerja di wahana. Karena kan kita nyari duit gitu, kita kerja itu kan nggak sekedar nyari duit ya. Tiap hari kita juga bertemu sama temen. Buat apa? Gaji kita besar, kita kerja di perusahaan bonafit, tapi hubungan kita dengan sesama teman rekan kerja itu saling tidak enakan. Nah, di wahana saya menemukan kayak kekeluargaan gitu loh. Kita sama-sama ngobrol, curhat-curhat, kemudian ya guyon-guyon itu yang membuat saya betah di wahana. Kemudian wahana ini satu-satunya ekspedisi yang hari Minggu libur, tanggal merah libur, kemudian hari raya juga liburnya banyak seminggu. Nah, itu juga yang membuat saya merasa kerasan dan betah kerja di wahana. Karena saya merasa saya mendapatkan hak sebagai manusia ya, yang tidak semua perusahaan memberikan hak itu kepada karyawannya. Makanya saya sangat bahagia dan sangat kerasan kerja di wahana. Pengalaman paling berkesan selama kerja di wahana itu ketemu Pak Presiden. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Presiden itu melakukan kunjungan kerja ke Pasuruan. Pada waktu itu saya kirim siang hari, kemudian saya tahu kalau waktu itu ada Bapak Presiden mau berkunjung ke salah satu pesantren di Pasuruan. Tapi saya nggak terlalu nge ya. Paling telat molor gitu loh sampai sore. Nah, ternyata waktu saya di tengah perjalanan itu patwalnya menyuruh saya minggir. Mas, tolong minggir sebentar. Kemudian saya minggir, motor saya taruh pinggir juga. Lah, itu jalan sudah steril. Tidak berapa lama kemudian mobil patwal presiden itu melintas. Wah, keren kan? Wah. Dan dulu waktu zamannya Presiden SBY itu saya juga mengalami pada saat Presiden datang ke Pasuruan ya, cuma sekilas, cuma lewat gitu. Lah, waktu itu saya kira juga seperti itu, kendaraan melintas cepat,
Ternyata begitu mobil patwal itu datang, wiu, 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 itu sudah deket. Kita udah pengen teriak-teriak kan, Pak Presiden, Pak Presiden. Ternyata kok lama. Loh, ternyata Pak Presiden berhenti menyapa masyarakat di situ. Akhirnya saya yang dari tadi nunggu ikut lari juga nyamperin Pak Presiden, ngelihat dari deket Pak Presiden. Itu pengalaman yang luar biasa ya. Biasanya kita hanya bisa ngelihat beliau di media, di YouTube, di TV. Itu saya melihat itu nggak sampai, saya tatap muka itu nggak sampai 1 meter kayaknya, udah deket sekali. Cuma mau bersalaman itu sulit sekali karena dihadang pas pampres gitu. Tapi beliau saya sapa gitu, ya nggih, matur nuwun gitu, jawab. Itu saya merasa ya beliau itu memang sosok yang menghargai ya, walaupun beliau orang nomor 1 di negeri ini, tapi beliau masih mau menyapa rakyatnya. Itu keren sih menurut saya. Pengalaman paling buruk, bukan buruk sih ya, pengalaman paling menyedihkan yang pernah saya alami itu bulan puasa kemarin. Bukan kehilangan barang, bukan mengganti barang rusak, tapi waktu itu kiriman banyak. Bulan puasa, motor nggak bisa di starter. Jadi dari kantor di Bangil ke Pasuruan itu ngadat-ngadat terus motor. Untung ada kurir sesama Pasuruan ya, Mas David. Itu saya ditemenin itu sampai Pasuruan. Kemudian di Pasuruan, apalagi waktu itu hari Jumat ya, Jumatan ya, waduh. Kemudian di Pasuruan selesai Jumatan, kita nyari bengkel, nemu bengkel diperbaiki juga tetap nggak bisa. Sampai 2 bengkel kita samperin tetap nggak bisa. Uang saya sudah habis. Akhirnya saya minta bantuan sama driver waktu itu, Torik, untuk mengangkut motor saya. Jadi saya nggak kirim pada waktu itu karena motor saya ngadat. Itu waduh, sebelum driver itu menjemput saya, itu saya udah coba starter berkali-kali tapi nggak bisa, sampai kaki saya ini sakit. Akhirnya biasanya saya pulang jam 2, jam 3 itu, waktu itu pulang jam 8 malam kalau nggak salah, itu habis sholat tarawih itu. Waduh, itu pengalaman paling menyedihkan selama saya 4 tahun jadi kurir waktu itu. Kalau gaji sih relatif ya, gaji bagi saya relatif. Dibilang cukup ya nggak cukup, dibilang nggak cukup ya cukup. Ya intinya yang penting kita punya penghasilan tetap ya, punya penghasilan tetap. Urusan nanti kalau nggak cukup ya kita nyari di tempat lain, kita buat usaha kecil-kecilan, dagang online atau apa gitu. Ini saya juga merintis usaha walaupun kecil-kecilan. Ya intinya kalau soal gaji sih kita nggak terlalu mempermasalahkan sih ya. Selagi masih digaji dan gaji itu ya cukup lah, kemudian dibayarnya juga tepat waktu, masih oke lah. Iya, sistem mitra ya. Ini kemarin rame di kantor karena sistem mitra ini yang biasanya gaji kita dihitung per poin, kali ini dihitung full UH. Jadi kalau secara head to head, kalau dihitung sistematis ya, kita sih kayak turun gitu loh gajinya. Walaupun secara angka bisa dilihat per hari langsung kelihatan mata, tapi kalau dihitung-hitung total semuanya jika dibandingkan dengan sistem yang sekarang itu jauh ya selisihnya ya. Jauh dalam artian menurun, bukan meningkat. Ya, tapi mau gimana lagi, itu sudah keputusan dari perusahaan. Kita kerja ikut perusahaan, kita kerja ikut orang. Ya mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus
mematuhi peraturan dari perusahaan gitu loh. Ibarat kucing punya majikan, ya terserah majikan. Lu mau gua kasih makan sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, kan itu terserah majikan kan. Kucing tetap nurut aja. Nah begitu juga kita sebagai karyawan, kita nggak bisa nuntut banyak ke perusahaan. Kalau kita ngelonjak ke perusahaan, kemudian perusahaan menyerang balik kita, kamu kalau masih mau kerja di perusahaan kami, ya silakan patuhi peraturan. Kalau kamu merasa peraturan ini berat dan kamu tidak sanggup, ya sudah, kamu keluar saja. Aduh, kalau kayak gitu gimana gitu. Jadi kita ya nerima aja, ikhlas aja. Namanya kerja ikut orang, nurut aja. Harapan saya ke depan ya semoga gaji kurir ini lebih diperhatikan ya. Apakah cukup atau tidak untuk menghidupi kami dan keluarga kami. Saya tidak munafik, saya juga pengen gaji yang layak gitu loh. Di sini di tempat saya di Pasuruan UMK sudah 4,1 juta. 4,1 juta. Sedangkan penghasilan saya sebagai kurir ya di bawah itu. Ya harapan saya sih itu, kemudian ya semoga perusahaan tempat saya kerja ini semakin berkembang. Kalau perusahaan semakin berkembang kan karyawan pasti kena dampaknya ya. Ya semoga saja dampak dari berkembangnya perusahaan itu dampaknya baik. Gaji naik, kemudian tunjangan naik. Itu sih harapan saya sebagai kurir. Ya semoga saja saya masih bisa konsisten melayani customer, bisa sabar, dan ya itu sih harapan saya.